Sekiranya diri ini belum banyak bermanfaat, di sisa usia yang masih ada ini, mari menjadi manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk banyak orang. Pertanyaannya, sudahkah kita bermanfaat untuk bini kita, untuk laki kita, untuk anak cucu keponakan kita? Sudahkah kita bermanfaat untuk abang, kakak, dan adik kita, untuk kawan-kawan kita, untuk tetangga kita, untuk masyarakat kita, untuk masjid kita, untuk tempat ibadah kita, untuk bangsa dan negara kita, untuk agama kita? Kalau belum, rasanya tidak ada kata terlambat. Karena pepatah Pangkinang Seberang mengatakan better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kan banyak yang begitu. Waktu dia punya posisi, waktu dia ada jabatan, dia tidak peduli. Dia tidak ingin bermanfaat. Kesempatan untuk memperkaya diri, karena ada uang ini uang itu. Rapat sebenarnya bisa di Al-Iman, tapi rapat ke Batam. Bisa ke Al-Iman, tinggal hubungi pengurus masjid, izin kami orang kantoran rapat di sini, boleh, apa masalahnya? Sumbang-sumbang lapangan, tinggal bilang gitu kita. Untuk bantulah uang listriknya. Malah senang kita. Masjid kita diperhatikan. Walaupun hanya buat rapat. Nah, ini rapatnya jauh. Kalau jauh tentu ada uang. Uang jalan. Uang saku. Nah, ada pensiun baru ke masjid. Rajin ke masjid. Bantu-bantu masjid. Itu bapak mantan kita itu ya? Sibuk orang. Pak, sehat Pak? Iya pula nyanjung. Biasa aja lah. Iya nyanjung. Pak, kemarin kemana? Gitu. Rumah bapak dekat-dekat sini, tapi tidak ada ke masjid sekarang, dan tidak ada lagi. Main-main masjid loh. Saatnya bapak di usia tersisa menebar manfaat Pak, bilang begitu. Duit kan banyak tuh. Jual tanah tuh. Tuh bikin sekolah, tuh bantu masjid. Mudah-mudahan kita semua di sisa usia bisa bermanfaat. Saya awali dengan kata maaf, tidak ada niat menyinggung, mulai dan nyinggung aja Ustaz. Nah, biasa. Tidak ada niat menyinggung. Yang merasa-rasa tersinggung, maafkan saya. Yang gampang tersinggung, atur nafasnya. Kalau tidak tahan, ulang duluan. Simak aja di rumah kalau mic-nya di luar. Tersinggung juga kan di rumah. Malah susah-susah napas nanti di rumah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita mulai. Lama nih sampai suruh Pak Imam sebentar aja doa. Maunya doa 10 menit. Amin. Abu Hurairah menceritakan, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya meriwayatkan hadis ini. Peristiwa berikut ini terkenal dengan hadis Jibril. Jadi kalau ngeceknya di Google, ketik hadis Jibril, keluar. Di hadis Arba'innya Imam Nawawi pun ada. Kami lagi ngumpul bersama Rasul di masjid. Tiba
muncul seorang laki-laki tampan sekali, bukan sembarang tampan. Pakaiannya putih betul, rambutnya hitam nian, tak terlihat bahwa dia dari perjalanan jauh. Kalau dia dari perjalanan jauh pasti kusut bajunya, pakaiannya berdebu, pasti rambutnya kusut juga. Tapi ini tidak terlihat. Kalau dia pakai kuda, kudanya mana? Kalau dia pakai onta, ontanya di mana? Kalau dia naik keledai, keledainya pun nggak kelihatan. Tapi laki-laki itu sudah di pintu. Semua saling berpandangan, saling kasih kode kalau kita. Siatu mata uang, siatu mata uang. Tak seorang pun yang tahu karena belum diberitahu, tak seorang pun yang kenal karena belum diperkenalkan. Dia ucap salam, dia masuk nyelonong nih, langsung duduk depan Rasul, duduk beradu lutut. Para sahabat terheran-heran, pasti ini orang dekat nih. Tidak mungkin ini orang jauh, pasti orang dekat. Minta tolong AC yang ini matikan, sejuk kaki. Nanti dia sesak pipis pula balik. Enggak, saya mudah asal dingin, payah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah beradu lutut, nah dari mulut laki-laki ini keluar suara lantang agar semua sahabat di dalam dengar. Laki-laki itu berkata, "Ya Muhammad." Nah, langsung nyebut nama nih. Para sahabat yang hadir makin heran. Kok manggil nama langsung? Kami biasa manggil dengan kunyah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Aba Fatimah, ya Abul Qasim. Ini langsung nama. Berarti ini memang teman dekat nih. Cuma kita aja belum kenal. Bapak saya. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa kata laki-laki yang berhadapan dengan Rasulullah ini? Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, kabari aku tentang Islam. Katakan padaku tentang Islam, beritahu aku tentang Islam. Islam itu apaan sih? Ya Muhammad, Islam itu apaan sih? Siapa laki-laki ini Pak Ustaz? Ini Jibril. Setelah peristiwa itu barulah Rasulullah ngomong kepada Umar ibn Khattab, "Mar, tahu ang siaran timbul?" "Enggak ya Rasul, Allah dan Rasulnya yang tahu." Itu Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajari kalian agama kalian. Oh, baru tahu. Kalau Jibril menyerupai manusia, itu bentuknya, bentuk orangnya. Oh. Kabari aku tentang Islam. Islam itu apaan sih? Rasulullah pun menjawab. Ini jawabannya. Islam itu ialah al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu konyoa. Islam itu konyoa. Ada 5. Islam itu 5. Bukan 4, bukan 3, bukan 2. Sasudena 5, indah 4, indah 3, indah 2, 5. Bukan telu, bukan loro, tapi 5. Sadayana 5 apa bahasa Sundanya? Tuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, kau bersumpah bahwa tidak ada yang berhak diibadati dengan benar kecuali hanya Allah saja satu-satunya. Tok titik ora ono meneh, ente aya deui indah dong dope. Dan kau bersumpah bahwa Muhammad adalah Rasulnya, utusannya. Kau dirikan sholat, kau tunaikan zakat, kau berpuasa di bulan Ramadan, dan kau berhaji ke Baitullah bila kau mampu melakukan perjalanan ke sana. Ini dia. 1, kau bersumpah bahwa Allah Tuhanmu, Muhammad Rasulmu, Allah yang berhak diibadati dengan benar. Cara yang benar, cara yang dicontohkan, dituntunkan, diajarkan, diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengada-ngada. Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah kau mengakui Allah Tuhanmu, Muhammad Rasulmu, tugasmu adalah sholat, tugasmu adalah zakat, tugasmu adalah puasa Ramadan, tugasmu adalah haji bila kau mampu. Yang terakhir ada syarat nih bila kau mampu. Yang ini nih. Syahadat itu sumpah, sumpah itu janji, janji itu utang, utang bayar. Kalau berutang bayar, jangan pandai minjam aja. Memang enak berutang tuh, minjam tuh paling enak. Ini cara minjam saya ajarkan sedikit ya. Tapi udah pada pengalaman kan, kamu udah pada berutang semua. Kalau minjam ke orang awak, itu ndak boleh langsung dong, ajak cerita gak 2 jam dulu. Serius? Kalau minjam ke orang Batak, itu jangan cerita lo langsung. Jumpa di jalan, assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Ada cerita, biar dong bang, sehat kata bang, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah bang. Ada cerita, gini bang, aku mau minjam duit. Untuk apa sama kau? SPP anak belum kubayar lagi. Perlu berapa? 2 juta bang. Mana nomor rekening kau? Nah, coba tengok, udah masuk kan? Udah bang. Berapa lama kau pinjam? Sebulan lah bang. Paling lama 3 bulan. Ingat janji kau ya. Abang suka lupa bang. Kau aja lah yang ingat ya. Catatlah itu. Kalau susah kau 3 bulan, setahun pun tidak apa-apa. Kau cicil gak agak 1.000 sehari tidak masalah. Ntar tapi ke rumah. Jangan abang pulang jemput 1.000 tuh. Orang Batak gitu minjam.
Seorang Minang jangan coba dia tu. Tersingguangnya ndak berutang langsung itu ndak ada ndak taratinya ada aturan main. Kalau orang awak cerita dulu agak 2 jam. Lah ngantuk apa tu baru tutup cerita. Nyogiko dah ada apa. Sabananya aku ka manyalang piti. Karena dia yo SPP anak di pesantren belum dibayar ada. Para lu 2 juta ada. Cukup 2 juta. Ini orang baik ya. Cukup sebanyak itu kurangnya udah. Yo kalau cukup 2 juta udah lagi ya. Kok kurang beko kan payah orang. Iya cukup udah 2 juta. Aku 2 juta. Nggak usah balik. Anggap lo ke pembagian udah kawaang. Mudah-mudahan rezeki waang mudah, doakan dulu udah murah rezeki deh. Ya udah lah. Kasih dah. Mohon maaf mengganggu. Yo, hati-hati di jalan deh. Waalaikumsalam dah. Waalaikumsalam. Syahadat itu sumpah itu janji itu utang bayar, janji tepati. Sebelum subuh tadi kita sumpah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sumpah awak. Subuh lah sumpah pula. Nanti suruh sumpah lagi, asyiknya sumpah aja. Makan sumpah awak jadi. Allah Tuhanku, Muhammad Rasulnya. Setelah itu aku mesti sholat, aku mesti zakat, aku harus puasa. Kalau aku berduit, aku sehat, nggak ada halangan, aku mesti ke tanah suci. Tunaikan sumpah. Bukan main-main, bukan sumpah-sumpah orang sumpah tuh, bukan janji orang janji itu. Setelah sujud tuh, sujud, duduk, mulai sumpah. Asyhadu. Sumpah lah. Nanti zuhur udah sumpah pula. Sebelum zuhur udah 2 kali pula sumpah. Zuhurnya ada 2 kali pula. Habis zuhur udah sumpah lagi. Atau kentut dia pergi berduduk, sholat lagi dia, sumpah pula lagi. Bapak Ibu yang saya muliakan. 1. Yang kedua, setelah seseorang mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, bersumpah bahwa Allah Tuhanku, Muhammad Rasulku, dirikan sholat. Buat apa sholat? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sholat besok yang pertama dihisab dari hamba-hamba Allah ini. Kalau Allah nilai sholatnya bagus, maka amal yang lain kontennya bagus. Kalau Allah nilai sholatnya jeblok, buruk, maka amal yang lain di konten buruk. Sekarang tugas kita mempersembahkan sholat yang terbaik. Mana sholat yang terbaik? Secara singkat, badan yang terbaik. Sholat dengan badan yang terbaik. Mandi sebelum sholat. Orang Islam itu diibaratkan depan rumahnya ada sungai, kata Rasul. Lalu mereka nyebur di sungai itu 5 kali sehari, mandi. Bagaimana pendapat kalian? Bersih ya Rasul. Tuh, orang Islam itu bersih. Mau sholat mandi. Mandi kan tidak mesti pakai sabun, siram, periksa. Mohon maaf nih, CD-nya diperiksa, underwear, celana dalam. Celana dalam tidur jangan dibawa sholat subuh. Ada yang bawa pakai nih?
Tidak bisa, tidak boleh. Makanya cepat bangun, mandi. Kenapa bangun sahur sebulan ini? Biar terlatih setelah Ramadan. Bangun buat tahajud. Mandi dulu. Kata istri tadi, cepat bangun ya katanya. Kenapa? Kata saya mimpi mati. Mimpi mati tadi. Mimpi kena listrik tegangan tinggi di punggung nih. Ada kabel jatuh, saya lewat pakai motor. Itu mimpi. Tahulah listrik tegangan tinggi, langsung mati itu. Yang diingat Allah aja. Barulah sadar, aku lagi tidur. Terus sadar, astagfirullah, istighfar, baca doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Hidup lagi dah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang saya muliakan, badan yang terbaik, gigi digosok, mau sholat, wudu, tempat wudu gosok giginya. Enggak ada sikat gigi pakai siwak. Yang suka bersiwak, giginya disikat. Kan sikat gigi enggak mesti pakai odol. Yang penting bersih. Maghrib ke Isya aku enggak ngunyah apa-apa Pak Ustadz. Haruskah aku gosok gigi? Kalau enggak mau kumur-kumur. Kan memang disuruh kumur-kumur berwudu. Badan yang terbaik. Yang kedua, pakaian yang terbaik. Masa untuk pesta ada pakaian seragam? Mikir. Masa buat sholat enggak ada seragamnya? Mikir lagi. Pesta Sabtu pakai seragam, seragam papa mama, abi umi, papi mami, ayah bunda. Seragam tuh. Pestanya cuma satu. Pulang ganti pakaian, pakaian yang seragam tadi langsung antar ke laundry. Sore beko antar balik. Ahad pesta lagi, lain lagi seragamnya. Kok iso? Kok ono? Kok bisa ya? Kok ada ya? Seragam buat sholatnya mana ayo? Giliran sholat pakaian biasa-biasa aja. Tertulis di punggung, don't touch me. Jangan sentuh aku. Masih mending yang bahayanya don't see me. Jangan lihat aku. Kalau bahasa awaknya, apa caliak-caliak. Pernah lihat baju itu kan? Saya pernah tuh, pas pula di belakangnya. Sholat sunat, pas belakangnya itu. Duduk, apa caliak-caliak. Gimana enggak caliak? Orang ada mata, tulisannya itu pula di belakang punggungnya itu. Yang berikut, tempat yang terbaik, ke masjid sholatnya. Ibu-ibu boleh ke masjid Pak Ustadz, boleh. Ikuti aturan mainnya. Jangan pakai gaya pula dulu. Mandi-mandi aja. Jangan pakai parfum pula. Buka tutup parfum diserak-seraknya. Dikena. Jangan. Kalau mau harum-harum, ibu-ibu di rumah. Harum untuk suami. Ini enggak. Asal suami pulang, mandi belum. Suami dekat, bersin suaminya. Kurang sehat bang, kurang sehat apa kata suaminya. Baun kau tuh, nggak bersin udah. Mandi. Suami yang baik ngasih tahu mau pulang. Istri yang baik tahu suaminya pulang. Dinda, Kanda udah mau meluncur nih 40 menit nyampe rumah. Nyampe Taman Karya. Kalau nggak macet ya, siap-siap lah, bereskan
Rumah rapikan, sapu, kamar bereskan, semprot kamar pakai bypassnya, mandi, bergaya lah tuh, gosok gigi. Ini ndak nyambut suami, mandi ndak, lagi makan somai. Tiding kata suaminya, pulang abang, ini makan lagi. Assalamualaikum, salam, sebentar bang, sisa telur lagi. Takut dimakan suaminya. Itu dikunyahnya tuh. Bukanya pintu. Senyum juga dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kuning telur. 3 hari kemudian suaminya sakit kuning. Gara-gara kuning telur itu tuh. Gosok gigi itu. Rancak-rancak. Pak Ustaz, boleh nenek bertanya Pak Ustaz? Boleh nek, apa salahnya? Nenek lah tua kok, juli aja cendol itu. Boleh lah, biar kakek semangat nengok nenek. Dia rancak gaya tak kata kakek. Baru tahu abang gini bang kata nenek itu. Mesra sampai tua, ini dah tua tak ada mesra-mesranya lagi. Bangunkan sahur, wih, tanya sama bininya, wih, jago, wih, jam empek, wih, masa alun lah, wih. Bangun bininya, bangun nenek itu, iya, wih, min wih. Pak Ustadz jangan nyindir dong. Emang Pak Ustadz mesra? Tanyalah ke rumah. Jangan tanya sini, nanti bapak ibu tidak percaya. Manisku, cintaku, sayangku, bangun. Kalau saya bangun duluan, lebih sering istri bangun duluan. Dibisikkannya tuh, ganteng, ndak yo jago, ganteng, ndak yo jago, ganteng. Baru jago yo. Udah diteriaki, ngantuk mana dengar mesin itu belum hidup lagi. Lama loading dia. Mesin telinga itu belum hidup lagi. Bapak Ibu yang saya muliakan. Sholat yang terbaik. Besok kita bahas tentang sholat yang terbaik. Kemudian apa lagi? Sholat yang terbaik ini gerakan yang terbaik. Tuh. Badan yang terbaik, pakaian yang terbaik, tempat yang terbaik. Bagi laki-laki ke masjid lah. Perempuan silahkan ke masjid. Gerakan yang terbaik. Beberapa waktu yang lalu sebelum Ramadan, 3 orang bapak nengoknya dari sana. Gini ya, nengoknya dari sana. Ini yang paling kanan, ini yang tengah, ini yang kiri. Habis azan zuhur nih, orang nih serentak sholat sunat bertiga. Yang lain sholat sunat juga, tapi ini sejajar, dekat-dekat. Allahu Akbar, sholat sunat. Habis azan zuhur. Bapak yang berdua ini masih berdiri rakaat pertama. Ini udah siap. Nih. Ini masih diri rakaat pertama, masih berdiri, rukuk belum. Ini udah selesai. Terbayang enggak berapa kencangnya, betapa lajunya, betapa indah gerakannya. Gerakan yang terbaik. Itu besok kita sampaikan. Kemudian kau tunaikan zakat. Banyak harta, banyak keluar. Itu konsekuensi logis. Ayo. Banyak duit, banyak harta, banyak keluar. Nggak punya harta mau keluar apa coba? Kalau kita bingung nggak bisa ngitung, panggil ustadz yang ahli. Yang ahli, memang itu spesial ilmunya, ngitung waris. Kebun berapa, penghasilan berapa, tahu dia semua. Kalau kita cuma rekening cuma 20 juta, tidak sampai lah. Berbagi biasalah, sedekah, bagi-bagi infak. Ini yang zakatnya nih. Orang kita cuma punya 20 juta, orang 20 M. Itu satu buku baru tuh. Semua bank-bank besar ada duitnya di situ. 20 M. Apa enggak banyak? 20 M di BCA.
Nabung juga dia di BCA Pak Ustadz untuk lalu lalang bisnisnya aja, bukan mau cari-cari bunga. Dia orang taat kok, nggak main bunga banyak, dia punya kebun bunga. Aglonema ada dia, apa jenis aglonema? Janda bolong apa lagi? Ya, banyak jenis. Di rumah memang ada juga Ustaz, ada dikasih orang kemarin. Yang banyak harta, banyak zakatnya. Bagus jadi orang kaya Pak Ustaz, bagus. Masuk surganya gampang orang kaya tuh. Masuk surganya mudah. Dengan catatan tapi kayalah seperti kayanya Utsman ibnu Affan. Kayalah seperti kayanya Abdurrahman ibnu Auf dan sahabat-sahabat kaya lainnya. Perang Tabuk ya kalau tidak salah. Ya. Bekal kurang nih. Bekal kurang, lawan berat. Secara akal-akalan manusia nggak bakalan menang. Lawan banyak, peralatannya lengkap, sementara awak modal kurang. Dikumpulkan oleh Rasul, sahabat-sahabat nih, sampaikanlah keluhan itu. Adakah di antara kalian yang mau nyumbang? Ini di satu riwayat ya, ada perbedaan riwayat tentang perkara ini. Utsman bin Affan berdiri. Saya nyumbang 100 ekor kuda lengkap. Semuanya lengkap, baju perangnya, peralatan perangnya, yang jago tombak ambil tombak, yang ahli pedang pakai pedang, yang ahli memanah panahnya dipakai. Kuda ini kuda perang nih, bukan kuda Bukit Tinggi. Kuda Bukit Tinggi buat perang mati. Ini kuda-kuda terlatih. Kalau sekarang itu kuda-kuda pacu tuh, yang harganya kalau sekarang bisa satu mobil Raffi Ahmad harganya, bukan kaleng-kaleng. Kalau mati di medan perang berarti kuda nggak kembali. Kalau hidup pulang, kudanya kembali, bawa, itu hadiah dari saya. Utsman. Terima kasih Utsman. Adakah lagi yang mau menyumbang? Utsman lagi, diri lagi. Saya sumbang lagi 100 ekor kuda, lengkap seperti tadi. Terima kasih Utsman. Ada lagi yang mau nyumbang? Utsman lagi. Kalikan aja tuh sampai 10 kali. Di sisa yang ke-10 kali, apa kata Utsman? Kudo ambo tinggal 90. Ambo ganoan hamba genapkan dengan onta 10, jadi 100. Ini onta perang nih, bukan onta biasa, bukan onta bawa-bawa barang, onta perang terlatih, lengkap seperti tadi. Nampak? Satu Utsman aja tuh. Sejak peristiwa itu apa kata Rasulullah SAW? Sejak hari ini tidak ada yang bisa menghalangimu masuk surga. Pilih surgamu. Main-main ke bawah. Jadi nengok kawan. Ada enggak di lantai dasar? Atau nengok kawan sampai celai? Sampai angek itu. Terus ke atas, turun lagi. Coba sinilah lantai 3. Awak mau masuk surga, harta banyak, berbagi. Mohon maaf, tidak ada niat menyinggung nih, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak terutama. Kalau ke masjid dimanapun masjid, karena kita banyak duit, tengok-tengok itu tempat wuduknya, terutama pintunya, itu grendelnya nggak ada. Mbak laki-laki itu yang sebelah kanan, sebelah kiri tak dicek tadi. Saya suka ngecek-ngecek gitu. Kemarin ada grendelnya jerigen, isinya air. Orang kan gini, ya. Ini kita menutupnya gini kuncinya. Pakai kaki kiri, nutup. Ini jerigennya nih. Udah selesai, di kanan geser. Alah. Geleng-geleng saya.
Tapi saya tengok situ ada sabun-sabun, sikat gigi, berarti tugas di situ mandinya. Ada yang besi begol tuh di bengkokan. Perasaan besi begol itu bukan buat grinder deh, gitu ya. Nah, jadi itu. Ganti yang besi. Panggil Pak Ujang tuh. Assalamualaikum Jang, pagi ini datang ke masjid. Apa Pak? Ada proyek nih. Tolong ganti pintu kamar mandi kami dengan yang bagus. Cat besi yang paling paten. Terlambat kau, aku suruh yang lain. Pokoknya sebelum 6:30 udah sini kau. Maju laju dia datang. Langganan. Tuh. Tapi kan enggak gitu. Udah ke masjid yang di Taplau tuh, Padang? Udah. Dan nengok. Udah masuk. Kalau kita keluar dari toiletnya digosok lagi enggak? Dipel lagi enggak? Ada petugas ngepelnya? Ada. Di Batam dulu kami pernah tuh. Di Batam. Apa nama tempatnya di situ? Sholat. Ada petugas gitu. Kayak di hotel. Kayak di mall-mall besar. Keluar dari kamar mandi itu, tempat wudhu orang pipis. Nah, basah sedikit gelap. Wah, ngeri nih, berarti orang punya ini orang betul-betul berduit nih, bukan kaleng-kaleng. Emang iya. Satu orang punya. Keren. Kalau awak berserak. Sampai cara BAB pun harus diajarkan. Saya kalau ceramah anak-anak tuh saya sampaikan tuh biar enggak lupa sampai besar. Gimana BAB di WC? Jangan tinggalkan WC sebelum disiram bersih. Bersih betul. Terutama dinding belakang punggung. Banyak berserak-serak di dinding tuh dialah tuh. Apa Pak Ustaz? Tanya pula lagi. Dialah tuh. Nempel-nempel tuh, kena cebok, nempel situ, siram dinding tuh. Maka petugas digosok dinding tuh udah bersih. Yang nanti buang hajat bersihkan itu, siram, nempel-nempel. Banyak itu, tengoklah, ceklah. Di sini tadi tidak saya perhatikan ya. Tidak itu pula kerja karena awak mau ceramah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, berbagilah. Apalagi nih Ramadan, saatnya berbagi perbukaan. Itu paling keren itu. Malas apa Ustaz ngantar-ngantar, titip duitnya. Mungkin di sini bisa. Nih anak saya nih yang jualan sebelah, Bram sama si kakak sebelahnya. Nah, titip situ boleh juga. Nih kalau ada orang apa, bikinkan nasi lengkap semua. Berapa banyak Pak? 50 paket. Bantu ngantarnya ya. Untuk siapa Pak? Ya untuk orang-orang puasa. Kita dapat pahala puasa sebanyak orang yang dikasih. Kalau ke rumah kita kasih, rumah orang susah kita kasih, di rumah ada 7 orang, 7 orang kita dapat puasa kita tanpa mengurangi pahala puasa orang itu. Berbagi. Nah, tunaikan zakatnya, yang banyak duitnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, terakhir haji wajib bagi yang mampu. Umroh wajib bagi yang mampu. Kalau sekarang tahan dulu. Jangan pergi dulu. Karena kondisi tidak menentu nih, tidak jelas nih. Nanti saya kirimkan videonya ke Pak Irfan biar dikirim ke grup. Tentang itu. Tentang yang tidak jelas nih. Disuntik malah positif. Suntik 2 kali malah di ICU.
Ketika dibilang begitu, yang jawab apa katanya? Dia sudah ada dari kemarin tuh, baru disuntik, ngeles. Nanti saya kirim video. Ini pakar-pakar yang ngomong, bukan kaleng-kaleng. Lah Ustadz ngomong soal suntik-suntik yang percaya betul. Pakar yang ngomong, ahlinya yang ngomong. Yang udah suntik Pak Ustadz, ya udah, lanjut yang kedua kali. Mudah-mudahan aman. Yang penyakit lama tuh, penyakit lama. Dulu juga udah ada tuh, semput, hilang penciuman. Orang dulu hilang juga penciumannya. Selera makan tidak ada. Orang sakit ya selera makan tidak ada lah. Nah, penciuman kalau lagi pilek berat hilang dia. Wah, apakah aku COVID? Nah, iya. Selera tidak makan. Tidak makan enggak, COVID bang kok. Pokoknya semua penyakit sekarang COVID. Saya ngilu-ngilu sini saya nih. COVID mungkin ya. Enggak serius ini. Seminggu nih ngilu-ngilu nih. Hah? Oh, kurang kopi. Nah, kalau sekarang ditahan dulu yang mau ke tanah suci karena enggak maksimal. Sampai Jakarta nanti diinapkan dulu. Berangkat sampai di sana diinapkan dulu di kamar tuh 3 hari. Mau 3 hari di kamar ngapain juga? Ke masjid pakai aplikasi KAP absen. Umrohnya enggak boleh lebih dari 3 jam. Keliling tugas semua ada, enggak boleh lebih 3 jam. Balik dari masjid ke hotel tak bisa duduk-duduk di lobi, langsung ke kamar lagi. Mau ngopi, mau ngeteh sebelah hotel tak bisa. Orang tutup jualan. Yang jualan pada balik kampung. Yang jualan kan India, Pakistan, Bangladesh. Pada balik kampung. Nah, sabar. Yang belum ada dananya nabung. Usahakan seumur-umur sekali ke sana lah. Kali lah ke sana. Usahakan. Apa juga yang didapat di sana Pak Ustadz? Nah, 1 rakaat sholat di Masjid Haram itu sama dengan 100.000 rakaat sholat di Al-Iman. 1 rakaat sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 rakaat sholat di Al-Iman. Nah, yuk. Kapan lagi bisa mendapatkan itu? Barokahnya di tanah suci itu lagi. Sambil ziarah ke makam Rasul selama di kota Nabi, banyak-banyak bersolawat. Ucap salam ke beliau. Mau pulang pamit. Ya Rasul, hamba pamit. Ya Allah, sampaikan salam hamba, salam cinta, salam sayang, salam rindu ke Rasulmu. Mudahkan kami kembali kemari. Kalau ada usaha, insya Allah bisa. Kami tetap usaha tuh. Walau udah kesana tapi tetap usaha. Nabung tuh di rumah. Ada challenge. Judul celengnya judul celeng. Celengnya pakai judul di atas tuh. Ada tulisan. Gerbu namanya. Gerakan 1000. Asal ada koin 1000 masuk situ. Anak dan numpang pula di sebelah. Germatus namanya. Gerakan 500. Ada koin 500 dia numpang pula situ sebelah. Untuk apa tuh Pak Ustadz? Ya untuk nambah-nambah, belum penuh lagi. Itu udah berat. Mungkin sedikit lagi tuh. Udah berat. Nah, yang tinggi itu. Nah, biar bisa ke sana. Nah, kita kapan lagi? Daftar aja belum. Daftar. Berangkatnya aja tak kapan-kapan, makanya daftar sekarang. Nanti dipakai bapak tuh duit kita Pak Ustadz. Biar aja lah. Suka-suka lah. Kita nih ngikut aja lah. Nah, ngapain protes juga, enggak ada gunanya protes lah. Tak juga ada gunanya.
Protes di Facebook, Ustadz di apa? Kena peringatan. Tidak sesuai dengan standar komunitas kami. Anda tidak bisa live selama 60 hari. Lama tuh mah. Tidak bisa ngomen selama 24 jam. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Terakhir, yang 5 ini usahakan sebelum ajal datang, sebelum mati hadir, lengkapi 5-nya, karena itulah Islam sesungguhnya. Itu Rasul sendiri yang jawab, bukan Ustadz ya. Itu Rasul sendiri yang jawab. Jibril yang bertanya. Ujung dari jawaban Rasul itu apa kata Jibril? Sodakta, engkau benar. Para sahabat tambah heran dia. Dia nanya, dia pula yang benar kan? Lucu. Berarti udah tahu. Itulah Islam. Sumpah bahwa Allah Tuhanku, Muhammad Rasulku. Sumpah aku akan dirikan sholat. Sumpah aku akan berzakat. Sumpah aku akan berpuasa di bulan Ramadan sekarang nih. Sumpah aku akan ke tanah suci nih bila aku mampu. Kalau kita tidak mampu, berusaha mampu. Usaha itu proses untuk bisa mampu itu dinilai oleh Allah. Nabung sedikit sampai nanti. Tidak ada yang tidak bisa kalau Allah mengizinkannya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Tetap bersemangat untuk menebar cinta, menebar kasih, menebar sayang, menebar saling perhatian, saling pengertian di antara kita. Karena belakangan ini persaudaraan kita diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Udah sampai berita kan? Nah, dibilang kita sesat, semua sesat. Ujung-ujungnya semua masuk neraka, dia aja yang masuk surga. Ada yang senang itu. Entah kenapa senang hati dia mengatakan saudaranya sesat. Sampai kan? Nah, udah dipanggil tuh Buya tuh. Ustadz tersinggung lah. Karena dibilang sesat juga. UAS dibilang bodoh. Profesor tuh diakui Brunei. Nggak awak ngakui, Brunei ngakui. Bilang bodoh. Kan lucu tuh. Kalau saya dibilang bodoh boleh juga lah. Ustadz Ivan tuh bodoh, nggak apa-apa. Perasaan nggak bodoh-bodoh juga. Orang beasiswa, juara kelas dulu. Ayo. Tapi itu mudah-mudahan kita bisa menjaga persaudaraan ini. Bersaudaralah di dunia, mudah-mudahan kita bertetangga kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.